Ciao, good morning everybody. Baik, mari kita melanjutkan pembelajaran PJOK, tepatnya di hari ini, Senin 9 Agustus 2021. Mari kita melanjutkan pembelajaran PJOK, yang dimana kita dari SD Sekolah Bahagia harus tetap selalu semangat dan tetap bergembira dalam melewati hari. Kita pun bisa berolahraga dimanapun kita berada. Pada kali ini, di dalam hari ini kita akan membahas dari muatan pendidikan jasmani olahraga dan kebugaran, yaitu PJOK, yang dimana di dalam tema 1 pada buku tematik yaitu makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan subtema 3 pertumbuhan hewan, serta subtema keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu pada subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pada PJOK ini ya sudah bisa dilihat ada satu yang keluar, dia bergerak, itu adalah bagian dari ciri-ciri kita sebagai makhluk hidup, yang dimana kita adalah makhluk hidup yang sempurna. Lalu datang temannya satu lagi, ngejar dia, berlari. Jadi kita ini bisa menggerakkan semua anggota tubuh kita. Itu adalah bagian dari ciri makhluk hidup. Dan kita pun bisa berputar seperti yang telah terlihat barusan, berputar ke kiri, ke kanan, melangkah ke depan, ke belakang juga. Karena manusia itu dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara, ya anak-anak ya. Contohnya adalah olahraga. Jadi olahraga itu banyak sekali hal yang dapat kita lakukan, yaitu berjalan, berlari, melompat. Itu bagian dari olahraga semua. Yang terpenting adalah menggerakkan anggota tubuh kita. Dan kita pun dapat melakukan olahraga itu dengan melakukan permainan, karena permainan itu juga bagian dari olahraga. Selanjutnya yang pertama, kita langsung saja mencoba menyelesaikan soal ya. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Terlihat di sana pada gambar A ada tulisan start dan finishnya dan tanda panah menuju finish. Kemudian pada gambar B terlihat juga tulisan start dan finish, namun tanda panahnya mengarah ke kata start. Sehingga pertanyaan nomor 1 adalah, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Lalu kira-kira jawaban yang benar yang mana ya anak-anak ya, dari kedua gambar tersebut? Yang berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Ya, betul. Jawabannya adalah gambar pada pilihan A. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Kita lihat gambarnya, yaitu gambar A ya, dan tanda panahnya mengarah ke tulisan finish, dan pada gambar B dia mengarah kepada kata-kata start. Sehingga jawaban yang benar untuk
pertanyaan nomor 2, mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Yang pilihan manakah yang benar anak-anak? Yang A atau yang B? Ya, yo, yang mana yo? Iya, betul. Jawabannya adalah gambar B, karena kita bisa melihat tanda panah tersebut ya. Dia berarti dari finish kembali menuju start. Lalu kita bisa lihat sebuah animasi yang berjalan, itu menggambarkan kita bagian dari makhluk hidup yang dapat bergerak. Contoh permainan antara lain adalah yang pertama, melakukan gerakan gabungan jalan dan berlari. Seperti halnya gambar yang bisa kita lihat, ada yang berjalan dan ada pula yang berlari. Ya anak-anak ya, kekuatan kaki itu menjadi alasan utama atau faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan, atau dapat dikombinasikan gerak berjalan dan berlari. Itu adalah faktor utama atau alasan utama mencapai keberhasilan, yakni kekuatan kaki. Setelah itu dia masih tetap berjalan, dan di sini akan dijelaskan tentang berbagai gerak berjalan. Ya, bisa terlihat pada gambar dia menunjukkan gambar anak panah ke arah ke kiri, berarti berjalan ke samping kiri. Kemudian yang berikutnya itu dia sedang melakukan apa anak-anak? Ya betul, itu adalah berjalan ke samping kanan. Kemudian ada yang tahu? Ya benar, itu adalah berjalan ke depan. Selanjutnya, iya, itu adalah gambar yang menunjukkan bahwasanya dia sedang melakukan aktivitas berjalan ke belakang. Benar sekali ya anak-anak ya. Lalu setelah itu kita melihat lagi, kemudian berlari pada gambar, dan dia akan menunjukkan berbagai gerak berlari. Terlihat pada gambar, mungkin ada anak-anak yang tahu apa yang dimaksud pada gambar di atas. Ya, itu adalah berlari ke depan. Selanjutnya, ada yang bisa tahu? Ya, dari panah tersebut dan dari gerakannya bisa kita ketahui bahwasanya dia sedang berlari ke samping kanan. Dan gambar selanjutnya benar sekali anak-anak, berlari ke belakang, karena kita bisa melihat tanda panah tersebut, dia mundur ke belakang. Dan selanjutnya, ya, itu adalah berlari ke samping kiri. Kita bisa lihat dari anak panahnya ya, itu tanda yang untuk mengartikan kita mengetahui apa maksud dari gambar tersebut. Dan di sini dia masih tetap berlari anak-anak, dan ingin disampaikan bagian dari gerak berlari. Ya, dari gerak panah yang gambar pertama dia berbelok ke kiri dan ke kanan, sedangkan gambar yang kedua itu dia memutar. Itu dapat dijelaskan bahwasanya dia belok dan membentuk lingkaran. Ada dua gerakan ya. Lalu contoh permainan yang kedua yaitu bermain kuda-kudaan. Yang pertama, bermain kuda-kudaan itu bisa membantu memperkuat tangan dan kaki. Cara bermain kuda-kudaan itu adalah dengan cara menggendong teman dari garis start menuju garis finish dengan aba-aba berjalan atau berlari. Inti dari bermain kuda-kudaan itu adalah dibutuhkannya keseimbangan dalam menggendong teman,
supaya, atau kita bisa juga melihat maksud dari bermain kuda-kudaan yang berguna untuk memperkuat tangan dan kaki itu, seperti halnya pada gambar berikut. Intinya keseimbangan ya. Mari kita lihat contoh dari bermain kuda-kudaan tersebut. Ya, bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga yang dimana bermain kuda-kudaan juga dapat membantu memperkuat tangan dan kaki karena adanya pergerakan. Dan pergerakan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, yang dimana itu adalah apa anak-anak? Iya, ciri dari makhluk hidup. Dan bisa kita lihat itulah contoh dari bermain kuda-kudaan. Jadi seorang anak itu menggendong temannya. Yang terpenting adalah keseimbangan supaya tidak jatuh. Selanjutnya kita lanjut pada subtema kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perlombaan adu kecepatan berjalan, merangkak dan berlari. Kita bisa lihat pada gambar mereka berjalan dulu, kemudian merangkak, lalu berlari. Jadi melakukan kombinasi atau gabungan dari berbagai gerakan untuk mencapai finish atau start dengan cara merangkak dari garis start ke garis finish, lalu kembali dari garis finish kembali lagi ke garis start dengan cara berlari, seperti yang telah bisa kita lihat tampak pada layar ya anak-anak ya. Jadi awal mula dia berjalan merangkak dulu dari start, kemudian ke garis finish, lalu kembali dari garis finish ke garis start dia dengan berlari. Dan pada tahap ini Lause ingin menjelaskan tentang tarik tambang, yang dimana itu juga bagian dari olahraga. Apakah itu tarik tambang? Ya, itu dilakukan dengan membagi kelompok menjadi dua, yang dimana pasti akan ada selalu aba-aba untuk memulainya. Jadi cara bermain tarik tambang itu adalah setiap kelompok harus menarik tali. Kelompok yang menarik tali paling banyak melewati batas tali, itulah pemenangnya. Itu sudah ada di dalam peraturan tarik tambang, yang dimana dalam berolahraga sekarang kita akan melihat permainan kijang dan rusa. Permainan kijang dan rusa ini dilakukan juga dengan kedua kelompok, yaitu kelompok kijang dan kelompok apa? Ya, kelompok rusa. Lalu kelompok tersebut akan saling berhadapan di batas atau di depan garis. Bila instruksi menyebutkan kijang, maka barisan kijang lompat ke depan, sedangkan barisan rusa berjalan ke belakang. Begitu juga sebaliknya. Kelompok yang selalu benar mengikuti arahan, itulah kelompok yang menang. Jadi di sini juga akan terdapat wasit ya sebagai pemberi aba-aba untuk mengatakan rusa, berarti rusa yang harus maju ke depan dan kijang harus mundur ke belakang. Gitu. Iya. Kemudian saat ini kita melihat pada layar ada kakak, adik, dan mungkin teman-temannya sedang bermain sepeda. Apakah betul itu bermain sepeda? Iya, benar sekali. Mereka sedang bermain sepeda. Yang dimana bermain sepeda itu dapat membuat kaki menjadi lebih kuat dan badan pun bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian pada bagian selanjutnya kita masuk subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Dan di dalam subtema ini juga kita bisa melihat contoh permainan lainnya, yaitu ada yang tahu anak-anak dari gambar tersebut?
Contoh permainan apakah itu? Iya, benar sekali. Itu adalah melompat tali. Bermain lompat tali. Bermain lompat tali itu bisa melatih kekuatan otot kaki. Lompat tali juga dilakukan oleh 2 orang yang bertugas memegang karet, dan orang lainnya berlari atau melompat sampai batas tinggi karet yang telah mereka sepakati. Seperti itu anak-anak ya. Lompat tali sangat berguna untuk kekuatan otot kaki, karena kita selalu melakukan melompat dan melompat. Dan di sini melakukan gerak kupu-kupu pada bagian 8. Gerak kupu-kupu dilakukan dengan cara yang pertama, gerak telur. Apa sih gerak telur itu ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Seperti yang sudah pernah kita bahas pada minggu yang lalu. Ya, gerak telur itu seperti telur, yang dimana posisinya tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan, seperti terlihat pada gambar itu ya anak-anak ya. Iya, benar sekali. Lalu yang kedua di dalam membentuk gerak kupu-kupu adalah gerak ulat. Benar. Ada yang tahu anak-anak gerak ulat itu apa artinya? Ya, posisi badan yang merangkak, seperti gambar tersebut. Lalu yang ketiga, ada yang ingin menjawab? Gerak apa yang ketiga? Di dalam gerakan kupu-kupu ada 4 gerakan. Lalu yang ketiga apa? Gerak apa? Iya, benar sekali. Gerak kepompong. Ya, langsung juga yakin anak-anak sudah dan masih ingat bahwasanya ini sudah kita bahas di minggu lalu. Apakah itu gerak kepompong? Ya, seperti gambar di samping. Ayo, udah bantu dengan memberikan gambar. Ada yang tahu itu apa gerak kepompong? Benar sekali. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, dan salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Itu yang dinamakan gerak kepompong. Kemudian gerak yang keempat, gerak yang terakhir, gerak apakah anak-anak? Iya, tepat sekali, gerak kupu-kupu. Mari kita lihat contoh gambarnya. Ya, dia membuka tangannya. Gerak kupu-kupu itu berdiri dan tangan terbuka, kemudian berlari sambil melompat-lompat seperti gerak, iya, seperti gerak kupu-kupu. Betul sekali. Ya, selanjutnya kita masuk pada subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada subtema 4 ini kita akan membahas tentang bermain gerak bambu atau rangku alu. Ya, kita bisa lihat itu anak-anak ya, contoh dari permainan rangku alu terlihat pada gambar tersebut, yang dimana minimal dari jumlah pemain rangku alu adalah 5 orang, yang dimana 4 orang itu bertugas untuk memegang bambu dan 1 bertugas untuk melompat menghindari dari terjepitnya saat bambu tersebut tertutup. Mari kita lihat. Permainan gerak bambu dilakukan oleh 5 pemain, yang dimana seorang bertugas melompat dan 4 pemainnya bertugas memegang batang bambu. Yang bertugas memegang batang bambu itu akan menggerakkan bambu dengan membuka tutup secara bergantian dalam 2 hentakan. Sedangkan yang satunya lagi itu bertugas untuk melompat supaya bambu yang terbuka dapat dia lewati. Jadi tugasnya adalah melompat-lompat ketika bambu tersebut terbuka. Seperti itu ya anak-anak ya, gerakan gerak bambu atau rangku alu.
Ya, di mana pada minggu ini kalian akan mendapatkan tugas praktek KI 4 PJOK yang akan diambil nilai ya. Ya, semoga kalian bisa memberikan hasil yang terbaik. Praktek tersebut adalah melakukan gerakan gabungan jalan dan berlari. Setelah kalian selesai melakukan itu, tolong nanti divideokan ya, lalu kirim ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Dan pengumpulan tugas praktek ini paling lambat pada hari Senin 16 Agustus 2021. Di sini juga akan Lause sampaikan contoh video atau contoh gerakan praktek yang akan anak-anak lakukan. Selamat menyaksikan, mari kita lihat ya. Maka kalian akan mendapatkan tugas KI 4, yaitu tugas yang berupa penjelasan yang sudah Lause jelaskan dari awal tadi. Namun tugas KI 4 PJOK yang akan diberikan adalah kalian melakukan gabungan berjalan dan berlari yang dimana sudah disampaikan pada pembahasan pertama tadi. Jadi ada yang berlari ke kiri, berlari ke kanan, berjalan ke depan, ke belakang, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, dan berjalan berbelok ataupun berlari. Jadi yang kalian lakukan nanti di rumah adalah menggabungkan semua gerakan tersebut menjadi sebuah video. Tolong nanti kalian videokan ya anak-anak. Namun sebelumnya itu di sini juga Lause akan berikan contoh dari pembuatan video gabungan gerak berjalan dan berlari tersebut. Mari kita saksikan videonya. Ya, ini contoh video yang Lause tunjukkan. Dia tadi barusan berjalan ke depan dan sekarang dia berjalan ke kiri, ke kanan. Jadi semua gerakannya dia gabungkan dalam satu video. Ini dia ulangi lagi, berjalan ke depan, kemudian berjalan ke kanan dan ke kiri, dan kemudian dia mundur berjalan ke belakang. Ya, setelah itu yang dilakukan adalah berlari ke depan, kemudian berlari ke kiri, ke kanan, berbelok-belok, dan berlari ke kiri, ke kanan, berlari ke depan, berbelok-belok, dan semuanya dilakukan dia di dalam satu video. Dan ini diulangi lagi, ulangi lagi ya. Jadi kalian anak-anak melakukan hal seperti ini, seperti contoh yang telah Lause tunjukkan. Tolong kalian buat menjadi satu video ya. Mungkin kalian melangkah ke depan sebanyak 5 langkah, kemudian melangkah ke kiri 2 langkah atau 3 langkah. Intinya jadikan itu menjadi satu video seperti contoh yang Lause berikan berikut. Ya anak-anak ya. 谢谢大家，再见。